warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dalam acara Ngubris, ngobrol sampai habis, di mana saat ini ada tamu kami yang spesial, yaitu dari Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia Kabupaten Kawur. Di sini ada Pak Ketua. Selamat pagi Pak Ketua. Sehat? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Dengan Pak Wakil Ketua. Sehat Pak? Sehat. Oke Pak Ketua. Ya. Pak Sulaiman. Dari desa mana Pak Sulaiman BPD-nya? Saya Desa Sukabanjar, Kecamatan Tetap. Sudah berapa lama jabat Pak? Untuk di BPD, alhamdulillah 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Ya. Kalau Pak Roni sendiri di desa mana Pak? Saya di Desa Komunis, Kecamatan Bogor Tengah. SK turun saya tanggal 1 Mei 2020. 2020. Artinya sudah setahun lebih lah menjabat sebagai BPD. Ya. Dan saat ini juga sebagai Ketua dan Wakil Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia Kabupaten Kawur. Kapan dilantik itu Pak? Masih ingat? Kalau untuk pelantikan kita hanya diserahkan secara simbolis untuk SK. Ya, dari Provinsi Bengkulu. Ya, tapi kalau untuk pengukuhan di Kabupaten Kawur ini masih tahapan persiapan. Iya. Ya. Menarik kita bicara BPD ini karena menyangkut suatu lembaga badan musyawarah desa, permusyawaratan desa di desa sebagai kontrol kinerja kepala desa. Ini menjadi satu hal yang lembaga yang sebenarnya paling setara dengan Kades di bawah sebenarnya. Ya, betul. Dan paling langsung on the spot mengawasi kinerja Kades. Dibanding tentunya nanti ada APIP, ada penegak hukum sendiri. Nah, sebelum kita melangkah jauh ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman kita dari PAB BPDSI ini, kita ngopi dulu. Oke dulu. Ini kopi, katanya kopi anti mual. Kopi anti mual. Kopi anti mual. Nah. Ya, sebelum ngobrol, ada sedikit pantun ini. Pantun yang selalu harus ada di setiap segmen, kata teman-teman. Makanya saya berpikir pantun apa itu. Nah, ada sedikit pantun ini katanya. Orang Jawa senjatanya keris. Asik. Badi itu senjatanya orang Kawur. Mantap. Kembali dengan kita dalam acara Ngubris, programnya Intel Kejari Kawur. Nah, itu dia. Sebagai pembuka untuk santai saja. Iya. Pak Sulaiman. Iya. Memang kita tahu bersama dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah di desa itu ada yang namanya tupoksi BPD. Iya. Nah, menurut Pak Sulaiman sendiri, seperti apa sebenarnya tugas dan fungsi BPD itu, baik yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ataupun turunannya? Bisa jelaskan sedikit? Baik, terima kasih. Untuk tugas dan fungsi BPD itu sebenarnya sudah sama-sama kita ketahui, terkhusus sebagai payung hukum dari BPD, baik itu di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan diperkuat lagi di dalam Permendagri 110 Tahun 2016. Betul. Nah, untuk fungsi BPD, yang pertama itu menyepakati dan mengesahkan tentang peraturan desa, ya, di desa. Yang kedua, menampung aspirasi dari masyarakat. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Yang lebih dititik beratkan, terkhusus BPD kita dalam ruang lingkup Kabupaten Kawur ini Pak, tentang menampung aspirasi. Nah, ini yang harus dikawal sampai ke pelaksanaan pemerintahan desa. Jadi kita tahu selama ini masih banyaknya kurang memahami tentang tugas dan fungsi. Ya. Jadi mulai dari menampung aspirasi, bagaimana cara menampung aspirasi, mengawal aspirasi, sampai pelaksanaan aspirasi yang dimintakan masyarakat melalui BPD dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
Sekilas Pak, untuk pengawasan, tentunya apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, ini wajib dikawal Pak. Wajib. Karena kenapa wajib dikawal? Takutnya ada keteledoran nanti kalau tidak dikawal oleh BPD. Misalnya pelaksanaan pembangunan, terus kinerja pemerintah desa, baik itu perangkat desa maupun kepala desa, sehingga BPD berperan aktif, baik itu terhadap masyarakat maupun pemerintahan desanya sendiri. Sifatnya begini, kita menegur pemerintah desa ketika ini kita anggap melenceng dan tidak sesuai dengan aturan. Jadi kita harus sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Ya, jadi untuk sekilas itu Pak. Iya, memang tidak salah kalau menjadi ketua Persatuan BPD. Pemahaman terhadap aturan sangat luar biasa Pak Sulaiman. Jadi mungkin saya ke Pak Wakil Ketua ini, Pak Roni Aprizal. Selama menjabat sebagai Ketua BPD di Desa Kemamani sendiri, apakah memang tugas-tugas pokok yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sulaiman itu memang sudah Bapak jalankan? Terutama terkait dengan bagaimana menyerap aspirasi masyarakat tadi. Bisa cerita dikit Pak Roni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke rekan-rekan, perlu saya jelaskan. Sejak awal saya diangkat dari 1 Mei 2020, jujur saya sampaikan kepada anggota bahwasanya ini fungsi dan tugas kita terkait masalah fungsi dari BPD, yaitu menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam hal ini pengawalannya tadi BPD terhadap aspirasi kita tidak tergantung di dalam musdes Pak. Semestinya BPD bekerja. Apakah ini sekelompok masyarakat, harusnya kita melaksanakan reses lah, semacam reses. Kita ngobrol sebelum pelaksanaan musdes, kita melaksanakan obrolan dengan masyarakat. Apa yang untuk kita bangun di tahun kedepannya sebelum pelaksanaan musdes. Jadi aspirasi itu kita tampung, kita kelola, kita tuangkan di dalam musdes, kita sampaikan terhadap pemerintahan desa selaku pengguna anggaran. Untuk dituang di dalam musrenbang des. Jadi kami masyarakat Desa Kemang Manis, terkhusus anggota BPD-nya, sudah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Iya, luar biasa. Memang idealnya teman-teman yang duduk di Persatuan Anggota BPD Indonesia ini harus menjadi role model sebenarnya, harus menjadi BPD percontohan bagi desa-desa lain. Bagaimana BPD harus bersikap, bagaimana BPD harus bergerak dalam menyikapi setiap perusahaan-perusahaan yang timbul di desa. Dan memastikan setiap pemerintahan desa itu berjalan dengan tata kelola yang baik dan good governance. Istilahnya bahasa dosennya kayak itulah. Good governance. Artinya kita harapannya tentu BPD ini menjadi ujung tombak, pengawal pertama dalam level desa terkait mengawal, memastikan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ini nyampai sesuai dengan tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat di desa. Nah itu, jadi tidak ada lagi istilah urbanisasi gitu Pak ya. Iya betul. Nah, bagaimana masyarakat desa ini sejahtera, tidak perlu cari kerja di tingkat kota seperti itu. Nah, lanjut Pak Sulaiman. Iya. Ketika kita bicara konteks BPD, tentunya ada larangan-larangan BPD dalam praktek pelaksanaannya yang diatur oleh undang-undang. Mungkin bisa sedikit Pak Sulaiman jelaskan apa saja larangan-larangan BPD yang tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tadi. Terkhusus dengan larangan-larangan BPD secara umum, yang pertama kita tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, ya. Yang kedua, kita tidak boleh membuat kegaduhan di dalam masyarakat. Artinya BPD harus sinkronisasi dengan pemerintah desa. Apapun persoalan dibawa di dalam musyawarah desa. Jadi jangan baper lah ya. Jangan baper. Iya. Jadi memang BPD itu sebenarnya
garda terdepan. Garda terdepan. Garda terdepan untuk mensejahterakan dan menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya. Ya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan pelaksanaan pembangunan di pemerintah desa, BPD tidak boleh selaku pelaksana proyek. Iya. Karena begini, sesuai dengan pasal 31 di Permendagri 110 itu di fungsinya BPD, bahwa BPD akan melakukan pengawasan. Tentunya menjadi lucu ketika BPD menjadi pelaksana proyek, di satu sisi dia menjadi pengawas, selaku kontrol. Artinya siapa yang diawasi, siapa yang mengawasi kalau ini pun terjadi dengan BPD sendiri. Cuman ketika ada BPD yang melaksanakan proyek, nah disinilah yang menjadi titik lemah. Kenapa saya katakan menjadi titik lemah? Bahwa belum ada aturan yang secara tegas untuk memberikan efek jera kepada kawan-kawan. Karena ketika ada aturan yang secara tegas bahwa BPD itu ketika melaksanakan proyek, kamu minta maaf, katakanlah ada oknum BPD, misalnya diberi sanksi yang tegas sampai ke pemecatan. Nah, di sini yang belum diatur. Ya. Tentu kedepannya perlu juga kami sampaikan, Pak Kasih Intel, bahwa dalam waktu dekat organisasi BPD yang disebut dengan Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia Pengurus Daerah Kabupaten Kaur juga akan mengikuti Rakernas, Rapat Kerja Nasional, tepatnya itu di Bandung. Pembahasan kita yang pertama penguatan tugas dan fungsi BPD. Betul. Jadi kita tampakkan bahwa BPD itu adalah garda terdepan, bahwa BPD itu bermartabat. Jangan hanya BPD namanya. Ya. Terkait dengan larangan-larangan itu sebenarnya ini yang menjadi sekelumit PR kita bersama untuk menyelesaikan ini. Ya. Benar-benar. Nah, kalau Pak Wakil sendiri melihat kawan-kawan dalam melaksanakan kegiatan sebagai BPD, ada nggak setidaknya yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, beberapa memang yang akhirnya termasuk bagian dari pelaksanaan kegiatan di desa itu sendiri, kalau menurut sepemahaman Pak Roni atau sepengetahuan Pak Roni sendiri? Baik, Pak Kasih Intel dari Kabupaten Kaur. Ini kita kembali ketemuan di lapangan, Pak. Jujur saya sampaikan, di beberapa desa BPD itu memang mereka tidak terlibat dalam pengelolaan, tapi secara langsung mereka terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Oknum lah ya. Oknum. Salah satu oknum BPD lah di masyarakat Kabupaten Kaur, oknum BPD masyarakat apa itu? BPD Kabupaten Kaur. Sempat saya pertanyakan, Pak, kalian menjabat BPD tahu aturan tak? Larangan bahwasanya BPD tidak boleh seperti ini. Ada sebagian yang menyatakan bahwasanya betul, Pak, memang kami tidak bisa terlibat, baik itu dalam pengelolaan ataupun dalam pekerjaan sekali secara langsung. Seharusnya BPD itu melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dana desa tersebut, baik itu dari fisik maupun non fisik. Terkait daripada hal itu, Pak, ini kita ngobrol sampai habis lagi kan? Iya. Bahas santai, mengupas. Keluhan mereka terkadang memang menyayat hati, Pak. Saya selaku bukan anggapan mereka nggak tahu apa kami sebagai pengurus atau kami sebagai pemantau, rekan-rekan kerja yang BPD Kabupaten Kaur, keluhan mereka satu, Pak. Dulu sebelum 2021, alhamdulillah kan tunjangan BPD sudah ada peningkatan. Tapi sebelum 2021 mereka sampaikan, Pak Ketua, kami anggota, tunjangan kami itu berkisar di 400.000. Kalau kami memang mau melaksanakan pengawasan, apakah anak istri kami tidak
disiplin di dalam hal ini. Ya. Nah, jadi terkait daripada masalah pekerjaan tadi, Pak, jujur saya sampaikan, jawaban mereka inilah kesempatan kami untuk menafkahi anak istri. Jadi kita selaku pengurus, Pak, bingung juga, Pak. Sementara kami bekerja, tapi kami melaksanakan pengawasan yang sebenar-benarnya agar proyek ini berjalan dengan lancar. Ya, saya sampaikan, sekali gayung dua pulau terlampaui. Saya, Pak. Itu, Pak, tanggapan dari saya selaku. Ya. Jadi Pak Sulaiman menarik ini. Iya. Artinya semuanya ujung-ujungnya kesejahteraan. Iya. Ya, betul, Pak. Kontrol tidak akan berjalan kalau yang pengontrolnya sendiri tidak diberi kesejahteraan. Ini menarik kemudian. Kalau boleh tahu berapa gaji BPD sebenarnya, Pak? Gaji BPD untuk ketua 1 juta, untuk wakil ketua 800, sekretaris 700. Anggota itu ada 2 orang. Kalau di Kabupaten Kaur ini jumlah BPD satu desa itu 5 orang. 5 orang. Jadi anggotanya 600. 600. Artinya dari bandingkan dengan perangkat desa jauh ya sebenarnya. Sangat jauh, Pak. Ya, artinya 50% ya selisihnya dengan ketua sendiri ya. Dengan ketua. Karena minimal perangkat desa kalau ada peraturan perbuk terbaru itu 2 jutaan ya. Iya, betul. Iya. Ya memang ini menjadi persoalan. Ya, mungkin kita bisa lah dari melalui sharing ini mudah-mudahan didengar oleh pemangku kebijakan lah. Artinya memang persoalan paling utama bagaimana kemudian penyetaraan penghasilan dulu. Penghasilan. Minimal ya setara dengan perangkat desa. Ya, betul, Pak. Ya, itu yang pertama. Saya pun mendorong itu. Memang pertama yang paling utama bagaimana kita bisa mendorong itu, terutama PA BPDS ini. Iya. Karena tanpa kesejahteraan yang meningkat pun kerjaan pun akan melemah. Logistik tanpa logika tidak akan berjalan. Logika tanpa logistik tidak berjalan. Sangat setuju. Memang konteksnya kita tidak kemudian serta-merta menganggap itu yang paling utama. Tapi minimal kesetaraan itu penting. Karena mengingat kerja BPD ini sebenarnya sangat berat sebenarnya. Bagaimana memastikan bahwa tata kelola pemerintah di desa itu berjalan dengan baik. Betul. Sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan perundangan maupun prinsip-prinsip keuangan. Apalagi di aturan Permendagri terbaru 73/2020 kalau salah ya. Ada pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD. Ya, Ini menarik, tambah menarik ya persoalannya. Betul. Kewenangan yang pengembangan dari undang-undang tentang desa itu sendiri. Iya. Itu pengawasan kinerja. Iya. Pengawasan kinerja pemerintah desa melalui salah satunya pengawasan keuangan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pengawasan semakin kompleks dalam penjabaran dalam Permendagri. Iya. Tapi tidak disertai dengan tingkat kesejahteraan. Nah, ini kurasa perlu kita jadi pembahasan sedikit melalui forum ini. Betul. Jadi kembali ke materi kita terkait dengan balik lagi pengawasan ini. Iya. Tadi kita bicara pengawasan, bisa sedikit jelaskan, apalagi Permen 73/2020 sudah terbit ini kan, real pengawasan keuangan desa, mulai dari BPD, camat, APIP, tingkat kabupaten, provinsi sampai kementerian pun melakukan pengawasan terhadap keuangan desanya. Artinya semakin banyak yang mengawasi, harapannya tentunya tata kelola keuangan semakin baik. Semakin baik. Nah, BPD sebagai garda terdepan dalam pengawasan, terutama pengawasan keuangan desa yang termaktub dalam Permendagri 73/2020 itu sendiri. Nah, bisa sedikit beri gambaran bentuk-bentuk pengawasan BPD ke depan melalui dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri. Seperti apa? Jadi Pak Sulaiman. kegiatan BPD di dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa tentunya sesuai dengan fungsi BPD mengawasi kinerja pemerintah desa. Nah, dalam hal mengawasi, BPD melaksanakan ini salah satu Pak ya, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Ya, jadi semua pekerjaan pemerintah desa, baik itu kepala desa maupun perangkat desanya, BPD wajib melaksanakan memonitoring. Ya, karena ketika ada temuan jangan didiamkan. Ini pernah kita wanti-wanti di dalam forum POPSI Kabupaten Kaur. Jangan kalian mencari kesalahan. Jadi ketika ada kesalahan disampaikan demi perbaikan pemerintahan yang baik. Ya. Setelah kita melakukan monitoring, baru hasilnya kita evaluasi.
sejauh mana sebenarnya kebenaran hasil dari monitoring kita ini, agar kita tidak melenceng dari aturan. Yang selanjutnya, BPD meminta LKPPD sekali. Kadang-kadang begini Pak, ada pemerintah desa, khususnya kepala desa tidak menyampaikan laporan LKPPD, laporan kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa terhadap BPD ini tidak dilaporkan. Ya. Jadi BPD menyurati kepala desa, minta LKPPD dari kepala desa ditujukan ke BPD. Ini sebagai laporan. Kenapa demikian? Bahwa BPD ini juga mempunyai laporan nantinya. Laporan kinerja BPD yang disampaikan ke bupati. Ya. Artinya BPD ini berperan aktif melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain daripada itu, andaikan, kita tetap berandai-andai ini Pak ya, andaikan ada temuan-temuan di lapangan sesuai dengan Undang-Undang Desa di pasal 31 kalau nggak salah, BPD berhak menyatakan pendapat ya. Boleh, tapi tetap dibawa ke dalam musyawarah, jangan di luar musyawarah ya, karena kita harus menjaga pemerintahan yang efektif dan efisien ya. Jadi kita bawa ke dalam musyawarah, dinyatakan pendapat. Ini andaikan ada dugaan-dugaan temuan. Setelah ada dugaan temuan, kita tetap sesuai dengan koridor BPD menyampaikan laporan kepada pihak atasan kita, mungkin ini dengan pihak inspektorat selaku pengawasan. Belum cukup di inspektorat, kita lapor langsung dengan Pak Bupati. Pak Bupati sebagai pembina tentunya. Selaku pembina. Ya, luar biasa ya, memang menarik ketika BPD berperan aktif dalam konteks kontrol tadi. Kurasa tidak akan ada lagi kecolongan dalam proses pengelolaan desa. Tapi perlu saya tambahkan ini Pak ya. Monggo. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa hendaknya harus kita isi dulu SDM, baik itu pemerintah desa maupun BPD-nya. Nah, ketika SDM ini diisi dalam hal untuk melaksanakan kegiatannya, kami yakin pemerintahan itu berjalan sesuai dengan bahasa kita good governance. Nah, itu artinya memang menarik. Baru tadi yang mau saya bahas tadi sebelum di itu tadi. Tapi kalau sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan belum diisi, tentunya meraba-raba. Nah, itu dia. Artinya begini. Tadi kita bicara konteks kewenangan yang semakin diperjelas oleh Permendagri. Yaitu bagian pengawasan melalui keuangan tadi. Artinya kita tidak bicara konteks bagaimana meningkatkan kesejahteraan BPD saja. Betul. Peningkatan kesejahteraan harus seiring sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia BPD itu sendiri. Artinya kita tidak membayar gaji buta saja, membayar orang yang tidak bekerja tentunya. Kita harus pastikan ketika tunjangan itu naik, pada akhirnya peningkatan sumber daya manusia di anggota BPD juga harus meningkat. Nah, sebenarnya ini sudah jelas sudah dalam aturan-aturan terkait tentang pemerintahan desa, di mana APBDes itu bisa kemudian memberikan anggaran untuk pemberian peningkatan kualitas SDM di BPD sendiri. Bagaimana BIMTEK, sosialisasi, pelatihan dan sebagainya. Cuman memang kendalanya adalah tidak terlalu sering dilakukan. Padahal kalau kita bicara konteks peningkatan sumber daya manusia itu harus memang jelas kapan waktu timingnya. Saya per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali. Artinya bukan setahun sekali. Setahun sekali apa yang dapat sebenarnya? Karena terkadang banyak orang-orang tipikal yang ada yang bisa memahami secara langsung dengan aturan-aturan. Mungkin Pak Soleman dengan Pak Roni bisa membaca rasa otodidak. Tapi bagi orang-orang tertentu yang mungkin kita mohon maaf lah ya, dalam aturan tentang BPD sendiri minimal itu SLTP menjadi anggota BPD. Betul. Setingkat SLTP atau setingkat SMP. Ya, minimal pendidikannya. Artinya untuk yang memang kawan-kawan kita yang memang dalam konteks ijazahnya setingkat SLTP. Ya, kalau Pak Sulaiman kita tahu lah ya, tidak bisa kita ragukan lagi, Pak Roni tidak bisa ragukan lagi. Untuk kawan-kawan kita yang seperti itu. Nah, seperti apa kemudian PA BPDSI ini mendorong
supaya kemudian memberikan pemahaman kepada kawan-kawan kita di BPD untuk kemudian berkoordinasi atau melakukan musyawarah dengan kepala desa untuk kemudian menganggarkan semacam fintech atau sosialisasi dalam konteks meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada BPD itu sendiri. Baik Pak. Terkait dengan untuk peningkatan sumber daya manusia, sebenarnya jujur kami katakan kami BPD adalah selaku penganggaran. Ya, jadi yang menganggarkan itu BPD, yang melaksanakan anggaran itu adalah pemerintah desa. Kita sebenarnya sudah ada beberapa kali melaksanakan bimbingan teknis terkait peningkatan sumber daya manusia. Nah, kegiatan kita sampaikan dengan kawan-kawan BPD, silakan kalian anggarkan, dan bahkan dasar hukumnya juga kita sampaikan. Di Undang-Undang Desa ada tentang peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa. Karena kalau berkaitan dengan dana desa, kita tetap berpedoman pada Undang-Undang Permendes, bukan Undang-Undang. Ya, jadi peraturan Menteri Desa setiap tahun itu kan diperbaharui untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun berikutnya. Khusus di Kabupaten Kaur, alhamdulillah lebih kurang 45% sudah melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan peningkatan SDM BPD. 40%? Ya, 40%. Nah, yang menjadi persoalan, kita temukan di lapangan masih banyak yang belum ikut BIMTEK, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Jadi pengawasannya main feeling aja ini. Iya. Oh, kayak gini. Jadi nggak ada pedomannya ya. Nah, yang menjadi menarik menurut kami, Pak, dalam penganggaran BIMTEK atau peningkatan sumber daya manusia, hendaknya harapan kami ke depannya jangan hanya terpaku pada dana desa. Ya. Soalnya seperti ini. Ketika BPD terpilih dan sudah dilantik, sama halnya dengan DPR ataupun PNS, mereka wajib diisi sumber daya manusia. Ya. Kami yakin pelaksanaan pemerintahan desa itu akan baik. Jangan hanya dianggarkan melalui dana desa, tapi tetap dianggarkan entah itu dana APBD ataupun APBD provinsi ataupun APBD kabupaten. Ketika memang mentok, baru di dana desa. Nah, Ya. ini yang menjadi kendala untuk penganggaran APBD. Artinya penganggaran tidak hanya dari APBD saja. Iya. Tapi bisa melalui mungkin APBD kabupaten. Ini kemudian menjadi pesan kita juga untuk pemangku kepentingan ya pada akhirnya ya, tidak hanya di level desa saja, tapi bagaimana kemudian di camat mungkin, di level dinas-dinas terkait tentunya memang harus minimal ada pos untuk peningkatan itu, karena bupati tentunya sebagai pembina. Bagaimana kemudian pembina itu dapat membina bawahan-bawahannya ini. Nah, ini menjadi menarik ini. Bagaimana kemudian anggaran tidak berkutak di APBD saja. Faktanya saat ini 40% itu semuanya dari APBD. Semua dari APBD. Artinya memang sudah ada semacam pemikiran bagi kawan-kawan kita di desa, baik itu Kades maupun BPD, untuk kemudian meningkatkan kualitas itu sebenarnya. Sebenarnya ini sudah menjadi pemikiran untuk pemerintahan desa. Ya. Itu sudah menjadi, artinya memang kita salut dan mendorong terus lah bagaimana kemudian peningkatan kualitas SDM di tingkat desa, terutama perangkat baik maupun Kades dan perangkat maupun BPD dan anggotanya. Menarik ini kita bicara ini. Sampai lupa kalau kopi kita sudah dingin ini. Minum kopi dulu lagi kayaknya. Kopi dulu. Baik, mungkin demikian untuk segmen pertama ini. Menarik dengan cuaca yang dingin, tapi obrolannya sangat panas. Panas dalam artian diskusinya, bukan emosinya yang panas. Nah, ya, mungkin kita rehat sejenak untuk ke segmen berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam acara ngobrol sampai habis dengan narasumber kita kali ini adalah dari
Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, di mana ada Pak Ketua dan ada Pak Wakil Ketua. Oke. Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Oke. Seru dan sangat menarik kita bicara konteks tugas dan fungsi BPD kaitan dengan pengawasan dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicara konteks bagaimana kemudian manajemen organisasi di BPD itu bisa berjalan baik kalau tanpa ada perencanaan pelaksanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya. Jadi sejauh mana kemudian tugas dan fungsi dalam Permendagri nomor 110/2016 itu diimplementasikan oleh kawan-kawan BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mungkin Pak Ketua dulu bisa menjelaskan. Baik, untuk mengimplementasikan semua yang tertera di dalam Permendagri ya sebagai payung hukum BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, tentunya BPD terkhusus di dalam satu ruang lingkup desa, dia harus membuat payung hukum. Ya, payung hukum tersendiri yaitu tatip BPD. Ya, baik itu pengawasan tentang pembangunan fisik, pengawasan non fisik, pengawasan tentang sosial budaya, semuanya terstruktur di dalam tatip. Sehingga dari anggota BPD yang ditugaskan akan memberikan laporan kepada ketua dan akan dicatat oleh sekretaris, sehingga tidak ada istilah yang namanya anggota ini tidak kerja, anggota itu tidak kerja. Ya, jadi terstruktur, semua ada bagian-bagian. Nah, begitu juga dengan pengawasan di tingkat pemerintah desa. Tadi kan sudah kita berikan tugas masing-masing, mengawasi di bidang misalnya pembangunan fisik, dia mengawasi langsung, dan pemerintah desa akan memberikan laporan kepada BPD yang ditugaskan. Ya. Begitu juga dengan kawan-kawan mengawasi tentang kinerjanya, dia akan memberikan laporan langsung kepada BPD yang mengawasi tentang kinerjanya. Kawan-kawan yang mengumpulkan data semua ini akan melaporkan ke ketua. Inilah yang menjadi bagian laporan kinerja BPD. Nah, tapi kita sadar bahwa tatip itu sedang dimulai untuk dibikin, ya, karena inilah sebagai payung hukum dasar untuk pelaksanaan tugas BPD. Semuanya diatur di dalam tatip BPD, baik itu tentang operasional BPD, alat kelengkapan BPD. Karena jujur, ketika BPD mau bekerja, tidak mempunyai alat kelengkapan BPD, apa yang harus dikerjakan? Iya. Nah ini kembali dengan penganggaran, Pak. Nah, harusnya dari pihak kuasa pengguna anggaran sadar bahwa gimana mau bekerja kalau tidak ada alat, kan gitu kira-kira. Jadi ini harus sama-sama dipahami agar BPD dan pemerintah desa sinkron dalam melaksanakan tugas pemerintah. Dan itu menjadi PR Popsi ke depan. Iya, ini menjadi PR kita dan sudah kita mulai kita berikan pemahaman dengan kawan-kawan di tingkat kecamatan dan tingkat desa masing-masing. Ya. Betapa pentingnya tatip ini. Betapa pentingnya tatip. Karena memang setiap organisasi itu berjalan tentunya ada proses perencanaan. Betul. Ya, jadi kita dalam konteks mengawasi kinerja Kades, kita tidak hanya menilai kinerja Kades saja, iya, tapi apa kinerja kita kemudian pada saatnya memang sudah sesuai aturan. Iya. Ini menjadi dilema kita. Ya kan? Iya. Kita menilai kerja orang, sedang kerjaan kita sendiri belum maksimal gitu. Betul. Makanya ketika BPD sudah kemudian berdandan, artinya kemudian mengemas tugas dan fungsinya, aturan-aturan sudah dia laksanakan, baru siap tempur untuk mengawasi kinerja tugas dan fungsi Kades tadi. Betul. Nah, memang saya dukung itu, saya dorong supaya BPD terus memperbaiki diri untuk tugas dan kontrol pengawasan terhadap kepala desa dengan tujuan bagaimana kemudian menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Pak Roni sebagai wakil ketua ini, tentunya menarik disampaikan oleh Pak Sulaiman bagaimana kemudian mengemas tugas dan fungsi, bagaimana kemudian teknis-teknis seperti tatip semua harus dilaksanakan. Nah, menurut pandangan Pak Wakil sendiri, sejauh mana pentingnya tatip itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama
menyerap aspirasi masyarakat di desa dalam konteks membawa itu ke musyawarah desa sampai kemudian ke program prioritas pembangunan, baik itu RPJMDes, RKPDes, APBDes. Nah itu. Bagaimana Pak Roni? Baik, Pak, kasih intel dari Kabupaten Kaur, saya tanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dengan Pak Kasih. Untuk dalam hal peningkatan penguasaan tadi ya Pak ya, dalam hal itu perlu saya sampaikan bahwasannya di dalam tatib kekuatan payung hukumnya BPD di tingkat desa ini bagi saya Pak lemah. Karena kenapa lemah? Toh kami selaku pengurus PAPSI Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, ketika kami mengadakan rapat kerja daerah, kami laksanakan ini tatib BPD. Bahwasanya BPD kembali kepada pokok permasalahan kita dari awal Pak, bahwasanya BPD Kabupaten Kaur ini baru sekitar 40% melaksanakan bimbingan teknis. Artinya balik-balik ke peningkatan SDM juga Pak. Kembali pada persoalan tadi Pak. Ketika kami berikan ini tatib BPD, serapan mereka, sumber daya mereka apakah mampu? Tatib apa ini? Sementara mereka tidak pernah membahas di dalam BIMTEK karena mereka belum BIMTEK. Nah, jadi itulah kendala kami, padahal BIMTEK itu secara langsung jujur saya sampaikan sudah dibuat oleh Pak Ketua di tahun 2020. Tapi ketika mereka mempelajari tatib BPD ini itu bla 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 bla, mereka tidak pernah. Kenapa? Mayoritas, makanya saya kembali kepada pengawasan tadi Pak, untuk himbauan seluruh BPD Kabupaten Kaur, bahwasanya BPD itu di dalam peningkatan fungsi dan tugasnya, pertama BPD harus mempunyai RPJMDes dulu. Apakah BPD Kabupaten Kaur ini sudah mempunyai RPJMDes? Sudah ada RPJMDes, setiap tahun ke depan anggaran berjalan, mereka harus mempunyai itu RKPDes, RAPBDes, dan APBDes. Baik itu APBDes awal ataupun BPDes P. Kalau mereka mau meningkatkan pengawasan, tidak adanya bahan dasar dalam pengawasan, apa? Nonsen. Jadi memang pola pengawasannya, dokumen itu menjadi, perencanaan itu menjadi penting. Itulah dasarnya Pak. Kalau kita tidak tahu proses perencanaan, tidak tahu RKPD, tidak tahu RPJMDes, gimana kita melakukan pengawasan? Nah itu. Ya, artinya mentok-mentoknya, ujung-ujungnya sumber daya manusia. Nah kembali kepada tatib tadi Pak, mereka membaca di tatib bahwasanya tatib itu kan payung hukumnya BPD. Jadi untuk melaksanakan kegiatan, apa dasar mereka? Mereka kadang-kadang mereka nggak ngerti Pak. Kembali kepada dasar hukum pengawasan tadi. Oknum lah ya, beberapa oknum dari kawan-kawan kita memang keterbatasan pengetahuan itu membuat mereka juga lemah memahami secara cepat. Sedangkan kita bekerja sambil berjalan ini, bukan bekerja dulu baru berjalan. Namanya kelembagaan organisasi kan terus berjalan. Anggaran dana desa mengucur, kita harus sudah mulai kontrol di sana. Mulai dari proses perencanaan, bagaimana kemudian musyawarah desa itu bisa menciptakan hasil yang memang dikehendaki masyarakat. Artinya bagaimana menyerap aspirasi masyarakat itu. Artinya bukan maunya BPD, maunya masyarakat. Nanti kalau maunya BPD, kacau lah semuanya. Jadi tujuan tidak tercapai. Karena tugas BPD adalah mewakili masyarakat desa. Oke, terakhir sebelum penutup Pak Ketua ini, bagaimana Pak Ketua menyikapi peran PAPSI dalam pelaksanaan kinerja BPD ke depan? Artinya harapan, tantangan, dan tentunya bagaimana dorongan PAPSI untuk bisa kemudian apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, silakan Pak Ketua. Baik, berkaitan dengan organisasi BPD, yaitu Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, khususnya pengurus daerah Kabupaten Kaur. Alhamdulillah ini di tanggal 9 bulan Juni 2021 sudah terbentuk kepengurusan PAPSI. Nah, untuk kawan-kawan se-Kabupaten Kaur di setiap kecamatan, kami menyampaikan beberapa program, yaitu berkaitan dengan yang pertama, peningkatan sumber daya manusia BPD.
agar kita bisa melaksanakan pekerjaan dan harapan kita menjadi pemerintahan yang good government. Yang kedua, ketika ada persoalan, ya, kita siap turun ke lapangan dan memberikan pemahaman dengan pemerintahan desa. Artinya duduk bersama antara BPD dan pemerintah desa agar tercipta pemerintah yang baik. Nah, yang ketiga, kami dari pengurus PAPSI Kabupaten Kaur terus belajar untuk meningkatkan SDM kami dalam harapan kami menciptakan BPD hebat, BPD kuat, dan BPD bermartabat. Selain daripada itu, Pak, kami semua regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa, terus kami cari. Harapan kami sesuai dengan slogan dari PAPSI, yaitu membangun desa, menata kota. Membangun desa, menata kota. Ini menarik ini. Itulah tujuan akhirnya ya. Nah, Pak Roni, statement terakhir dari semua yang disampaikan Pak Ketua tadi. Apa harapan Pak Wakil Ketua ini? Tentunya terhadap kawan-kawan kita dalam konteks melaksanakan tugas dan fungsinya. Silakan Pak Wakil Ketua. Harapan saya terhadap rekan-rekan BPD se-Kabupaten Kaur, mari kita bersinergi, bekerja sesuai dengan fungsi dan tugas kita. Mari kita koordinasi di bawah naungan organisasi PAPSI, biar sesuai dengan moto PAPSI, bersatu, berjuang, bermartabat. Untuk menciptakan kita bermartabat, mari kita laksanakan tugas dan fungsi kita selaku badan pengawasan di desa, ujung tombaknya pemerintahan daerah. Harapan saya ke depannya, ayo kita tingkatkan kinerja kita selaku badan pengawasan di tingkat desa. Harapan saya itu, Pak, untuk BPD seluruh Kabupaten Kaur. Super sekali, mantap sekali. Tadi apa tadi Pak? BPD hebat, BPD kuat, BPD kuat, BPD bermartabat, BPD bersatu menciptakan tata kelola pemerintah desa yang baik. yang baik. Nah, tentunya itu. Artinya kawan-kawan sosmed ini menarik kita bahas tugas dan fungsi BPD ini. Tidak ada habisnya. Yang habis ya tentunya selesai. Tidak ada habisnya karena setiap perubahan itu pasti membutuhkan perubahan juga. Setiap perubahan harus berubah. Kalau perubahan tidak berubah, kita akan tergilas oleh zaman. Begitu juga BPD. BPD juga harus terus belajar dan belajar, kata Pak Sulaiman. Karena kalau tidak belajar, kita akan tergilas oleh zaman juga. Nah, itulah tadi dialog kita, ngobrol-ngobrol santai kita dengan teman-teman dari PAPSI, dari ada Pak Ketua Pak Sulaiman, ada Pak Roni. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan ambil salahnya. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami dalam obrolan ini, jangan diambil hati. Semuanya ini adalah untuk kemajuan kita bersama, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Demikian dari kami. Salam ngubris.